Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita awali perayaan Ekaristi kita hari Minggu Paskah yang ke-7 pada pagi hari ini dengan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 440. Bapa, peliharalah mereka dalam nama-Mu, supaya mereka bersatu sama seperti kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudari-saudara, anak-anak sekalian, juga suster, frater kalau ada, dan semua saja yang hadir pada hari ini. Hari ini gereja memasuki hari Minggu Paskah yang ke-7, tetapi juga dijadikan sebagai hari komunikasi sosial sedunia. Yang ke-60 bertepatan dengan Minggu Paskah ke-7 ini. Melalui pesan Paus Leo ke-14 dengan judul Menjaga wajah dan suara manusia, Paus mengajak kita untuk membangun komunikasi yang memanusiakan, menghadirkan kasih, kebenaran, harapan di tengah dunia digital yang sering dipenuhi kebisingan, kebencian, hoax, manipulasi. Sebagai murid-murid Yesus, kita diajak bukan hanya menjadi pengguna media, laptop, tablet, mikrofon, kamera, iPhone, HP, dan lain sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, dalam terang iman akan Kristus yang bangkit, secara istimewa kita dipanggil menjadi murid yang setia dalam mengaplikasikan alat-alat teknologi guna mendukung karya pelayanan kita sebagai saksi Injil yang menghadirkan wajah kasih Allah dan suara kebenaran bagi dunia. Jadi, media komunikasi bisa berperan ganda, bisa menjadi alat pemersatu, tetapi juga bisa menjadi toksik atau menjadi racun bagi persatuan. Maka sebenarnya
minggu ini adalah minggu khusus bagi kita mengingatkan bahwa memang kita dipanggil supaya kita bersatu karena Yesus berdoa untuk kita agar tetap bersatu. Mari saudara-saudari kita siapkan hati kita mohon rahmat, belas kasihan dan kerahiman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil murid-murid-Mu supaya mereka tetap bersatu sebagaimana Engkau bersatu bersama Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki berdirinya gereja-Mu yang disiapkan dengan doa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjanjikan roh penghibur kepada murid-murid-Mu agar kami jangan sampai Kau tinggalkan bagaikan anak yatim piatu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah
Marilah berdoa. Kita berdoa juga untuk Nenek Wilhelmina Moi yang telah menghadap Bapa di surga 4 tahun yang lalu. Tuhan Allah Bapa kami, dengarkanlah dengan rela permohonan kami, supaya sebagaimana kami percaya bahwa penyelamat umat manusia ada bersamamu dalam kemuliaan-Mu, kami pun boleh mengenal Dia, tinggal bersama dengan kami sampai akhir dunia. Seperti yang telah dijanjikannya, semoga di dalam terang sabdanya kami dituntun untuk menggunakan setiap sarana komunikasi di tengah perkembangan zaman ini untuk mewartakan kasih, membangun persaudaraan, menjaga martabat manusia, dan menjadi saksi Injil yang menghadirkan wajah Kristus yang berbelas kasih dan pembawa pengharapan bagi semua orang. Bapa di surga, kami mohon rahmat-Mu, berkat-Mu untuk Nenek terkasih Wilhelmina Moi yang telah menghadap Dikau 4 tahun yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan kerahiman, pengampunan-Mu, agar Nenek Wilhelmina boleh berserah dalam ketentraman dan damai, dan kelak Kau bangkitkan untuk hidup mulia, menikmati sukacita abadi bersama dengan para kudus-Mu di surga. Berkatilah sanak keluarga, dampingilah anak-anak, cucu-cucu, serta seluruh rumpun keluarga, agar mereka tetap kuat, sabar, dan tetap penuh pengharapan dalam Dikau, serta bersatu sebagaimana yang Kau inginkan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Kita duduk membuka hati mendengarkan sabda Allah. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
apakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dengarlah ya Tuhan seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. datang kembali kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang, ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri, dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian. Ya, 2 hari lalu, hari Jumat sore, saya menelpon pastor paroki, Pastor Agus. Saya bilang, Pastor, saya kebetulan ada di Makassar. Bolehkah saya ikut misa? Artinya konselebran, salah satu misa. Dia lalu tawarkan pastor paroki, Pastor Agus, mau jam berapa? Saya bilang kalau pagi jam 7 terlalu pagi. Ya, takutnya nanti terlambat pastor karena saya tinggal di itu Tanjung Bayang, ya dekat Barombong. Lalu kalau begitu jam 9 nanti bersama dengan Pastor Nando. Saya bilang iya pastor. Nah itu sehingga saya bisa datang ke sini. Tetapi ini bukan yang pertama kali setelah saya bertugas di Toraja, tetapi ini yang kedua kali. Saya ingat betul yang lalu pertama kali itu 2 tahun lalu bulan Maret. 2 tahun lalu bulan Maret dan sekarang itu bulan Mei. Saya sendiri sudah 4,5 tahun lebih, hampir 5 tahun itu bertugas di Toraja di Getengan.
Tetapi bukan itu poinnya, hanya lebih pada paranesia atau sebagai pengantar saja, ya. Karena di sini saya masih melihat ada beberapa orang yang saya kenal dan pasti mereka kenal saya, tetapi banyak-banyak yang mungkin karena kurang diperhatikan dalam arti satu persatu sehingga saya tidak kenal lagi. Nah, ada sebuah kisah seorang bapak tua itu sakit keras. Lalu dia mengumpulkan anak-anaknya. Ada 7 orang. Dia rasa mungkin sebentar lagi akan pergi. Maka dia berdoa untuk mereka. Supaya mereka tetap bersatu. Supaya mereka tetap setia satu sama lain. Saling memperhatikan, saling mencintai. Karena itu sesudah berdoa dia memberikan kepada anak-anaknya. Setiap anak 1 batang lidi. Lidi untuk sapu. Lalu dia katakan, silakan patahkan lidi ini. Dan mereka patahkan, enteng sekali, gampang sekali. Lalu sesudah itu dia mengikat lidi yang banyak, dijadikan 1 dan diikat erat-erat, jadikan 1 dan dia katakan, silakan patahkan sapu lidi ini. Mereka bergantian mencoba dan mencoba, tidak ada yang berhasil mematahkan sapu lidi itu karena sudah diikat 1 dan mereka bersatu. Nah, pada kata-kata terakhir papanya mengatakan, begitulah hidup kita. Kalau kita hidup sendiri-sendiri, kita gampang patah, kita gampang hancur, kita gampang rusak, kita gampang dikuasai. Macam-macam hal yang tidak baik bisa datang kepada kita. Tetapi kalau kita bersatu, setia, maka apapun persoalannya, apapun tantangannya, apapun kesulitannya, itu tidak akan menguasai kita, tidak akan menghancurkan kita, tidak akan merusak kita. Nah, ini paranesia juga ini cerita ilustrasi saja. Tetapi ini adalah doa Yesus. Yesus berdoa begini, ya, yang sering kali disebut doa Imam Agung. Imam Agung Yesus. Doanya bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi, ya. Ya Bapa yang kudus. Jadi ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Jadi Yesus minta supaya kita dipelihara dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan, nama Bapa. Peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi 2 saja yang diminta Yesus. Peliharalah mereka dalam namamu, pertama. Kedua, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita satu. Itu saja. Ini doa ini disebut doa Imam Agung Yesus. Karena didoakan oleh Yesus. Lalu mengapa Yesus berdoa demikian? Karena Yesus tahu ada tantangan begitu besar di tengah-tengah umat saat dia akan pergi meninggalkan mereka. Jadi pada perjamuan malam dia mengumpulkan murid-muridnya, anak-anaknya, dan mendoakan mereka dan memberikan pesan seperti Bapa tadi ini, mendoakan dan memberi pesan. Ya. Pesannya 3, ya, dalam doa Yesus. Pertama, karena dia tahu bahwa ya penting ini sebelum saya pergi, penting mengingatkan mereka bahwa ada tantangan besar. Tantangannya mereka akan mengalami banyak kekecewaan dalam hidup. Dalam pergaulan, dalam hidup bersama akan menghadapi banyak kekecewaan. Banyak kecemasan. Ini kan tantangan hidup manusia modern. Jadi semakin canggih, semakin banyak kecemasan. Ini yang belum beres, ini yang belum saya penuhi, macam-macam tuntutan, macam-macam keinginan kita. Kita menjadi cemas. Macam-macam keinginan kita menjadi cemas. Kedua, perpecahan. Kita lihat semakin canggih
kemajuan teknologi, semakin mudah orang dipecahkan. Mengapa negara-negara yang begitu kuat dan maju pendidikannya itu kok mudah pecah, mudah berperang? Iran, Amerika, Israel, ini sekarang semua negara-negara maju. Sampai-sampai juga terlibat di dalam ya secara ya barangkali diam-diam Cina, Rusia. Sehingga Trump ya karena dia memulai persoalan dunia ini, dia mengambil inisiatif bertemu dengan Xi Jinping, untung bukan San Jinping. Ya, yang beberapa orang yang kena tahu San Jinping ya, yang gila. Kan memang sedikit gila dunia ini. Ya, saya tidak mau katakan pribadinya, nanti saya disadapin oleh Amerika seperti itu. Iya. Nah, jadi tantangan seperti itu, belum lagi ya godaan-godaan dunia ini, itu menjadi tantangan umat. Sehingga Yesus mendoakan kita. Doanya ada 3. Satu, bahwa Yesus menyatakan bahwa saat ini permuliakanlah aku sebagaimana aku telah memuliakan engkau. Jadi Yesus ini memuliakan Bapaknya melalui hidupnya, melalui karyanya, melalui perbuatan-perbuatannya, melalui pelayanan-pelayanannya. Yesus telah memuliakan Bapaknya lewat pelayanan kepada orang-orang kecil, perhatian kepada orang-orang sakit, memberikan bantuan, mendoakan mereka. Ini semua untuk memuliakan Tuhan. Dunia melihat bahwa kemuliaan itu ada dalam kekuasaan, ada dalam kekayaan, ada dalam pengaruh, ya, ketenaran. Itu dunia melihat. Tapi tidak. Yesus melihat kemuliaan itu ketika kita bisa saling menghargai, ketika kita bisa saling mendengarkan, ketika kita bisa taat satu sama lain. Dan kadang-kadang yang berat sekarang ini saling mendengarkan dan taat, bahkan setia. Biarpun ada pastor paroki kadang-kadang, biarpun ada pastor kadang-kadang sulit untuk mendengarkan pastor, bahkan bisa dilawan. Saya ingat ya, beberapa waktu yang lalu, di mana itu, di Flores, di Maumere atau di mana, pastornya dipukul. Sesudah ibadat atau misa kedukaan. Itu ribut sebenarnya ya. Tapi ya kita ini ya sudahlah. Kenapa hal-hal seperti itu diributkan? Harus introspeksi diri seperti itu. Soal ketaatan. Nah, Yesus memuliakan Bapaknya bukan dengan kekayaan, bukan dengan kekuatan. Ini dunia, tetapi dengan pelayanan, dengan kerendahan hati, dalam kesetiaan. Satu, memuliakan Bapa dengan cara seperti itu. Kita pun bisa memuliakan Tuhan dengan pengabdian kita yang tulus, tanpa cari muka, tanpa ya cari perhatian, tanpa kehormatan. Tidak perlu ya. Kalau memang kita dipanggil ya melayani satu sama lain, tidak usah kita mempersalahkan satu sama lain. Ini yang menurut saya penting. Yang kedua, ingat bahwa Yesus selalu mendoakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita kendati dia naik ke surga yang kita rayakan kemarin dulu. Tapi ingat, Tuhan Yesus mendoakan kita selalu. Dia setia menemani kita. Jadi kita tidak usah takut. Karena dia ingin supaya kita tetap bersatu. Maka mendoakan kita. Ya. Ketika kita mengalami kekecewaan, ketika kita mengalami kesendirian, ketika kita mengalami bahwa kita tidak dipahami oleh orang lain, oleh keluarga, oleh orang tua, Yesus ada mendoakan kita. Datanglah pada Yesus. Ini doa yang paling penting, yang paling indah menurut saya. Karena Yesus mendoakan kita selalu. Sampai pada hari ini. Itu mesti kita yakin. Mesti kita yakin. Doa yang terindah dari Yesus karena mendoakan kita. Atau yang terindah dari Yesus adalah mendoakan kita selalu. Kalau ini kita yakini bahwa kita didoakan oleh Yesus. Nah, apalagi yang kita cari? Bukankah Yesus menginginkan kita semua satu keluarga? Dan ini adalah hari raya komunikasi. Saling mendoakan melalui pengaruh-pengaruh digital. Bukan saling merusak. Bukan dengan menyebarkan hoax. Menyebarkan kata-kata bohong, kalimat bohong. Tidak. Karena Paulus beliau mengatakan ada bahaya sekarang dunia digital ini disalahgunakan. Bukan untuk persatuan, bukan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan.
tapi untuk kepentingan diri, egoisme, atau juga karena iri hati, sehingga kita menyebarkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Itu yang kedua, supaya kita itu sadar bahwa kita selalu didampingi, doakan oleh Yesus. Yang ketiga, dan ini yang paling penting doa Yesus, supaya mereka tetap menjadi satu. Ya, jadi dia minta kepada Bapaknya agar kita itu senantiasa didampingi, agar kita tetap menjadi satu. Bagaimana kita menjadi satu? Nah, salah satu masalah terberat di dunia ini, terutama dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, adalah perpecahan. Ini ancaman perpecahan. Sekarang itu gampang sekali kita memecahkan persatuan. Tapi untuk membangun persatuan itu susahnya. Untuk membangun gereja ini, saya ingat dulu bersama dengan panitia, bersama dengan umat terutama, ya, itu tidak mudah, ya. Mana yang kita mau bangun dulu, pastoran atau gereja? Pastoran atau gereja? Ada yang mengatakan gereja dulu pastor, nanti tidak mau umat itu menyumbang, nanti tidak mau lari semua umat kalau tidak. Ngapa pastoran dulu? Di mana kimu tinggal, di mana kimu bisa kalau gereja dulu? Jadi saya bilang, pastoran mau dulu, tapi kita bangun itu ya 2 lantai atau 3 lantai supaya kita tempatnya ibadah. Dan syukur bahwa umat saling mendengarkan, ya, saling mendengarkan sampai hari ini, saling mendengarkan seperti itu. Nah, ini juga gereja menjadi kuat, kokoh, megah karena ada itu persatuan. Kalau tidak ada persatuan, saya yakin tidak mungkin lah. Dan saya percaya umat Andalas itu adalah umat yang saling mau mendengarkan, bersatu, kokoh sampai pada hari ini yang paling penting, sehingga kita bisa maju. Kalau kita tidak bersatu, ya, lawan daripada atau antitesis daripada apa yang dikatakan Yesus, itu bagaimana kita bisa maju? Kendati kita sudah punya sarana prasarana yang bagus, tetapi kalau tidak bersatu, ini semua akan hampa, kosong. 3 hari lalu Pak Fenri ada WA saya. Dia kata, pastor, ngapa Fenri? Dia bilang, itu pintu gereja pastor, rumbangi, jatuh. Saya, bagus itu, enggak apa-apa. Iya pastor, untungnya tidak orang dijatuhi. Iya, tapi bagus itu enggak apa-apa. Nah pas itu, karena ini kan hari raya kenaikan, jadi terbuka pintu gereja, naik ke surga toh. Kalau tidak terbuka bagaimana caranya? Seperti itu. Ini simbol, ya, simbol saja itu, ya. Nah, tetapi di pihak lain barangkali itu mau mengatakan bahwa kita mesti bersatu, ya, supaya kita bisa itu mengikatkan satu persatu ikatan ini supaya kuat. Dan itu yang didoakan oleh Yesus. Persatuan bagi saya, bagi gereja, bukan bahwa kita mesti sama, seragam. Tapi persatuan yang paling penting adalah bahwa kita mau saling melayani dalam kerendahan hati dan saling menghargai. Itu yang paling penting, saling melayani dalam kerendahan hati dan saling menghargai. Orang kecil kita dengarkan juga. Jangan karena kita merasa diri lebih besar, lebih kuat, maka kita merasa ya semena-mena. Tidak. Tetapi kita saling mendengarkan, itu yang paling penting. Dan itu kan doa Yesus. Doa Yesus. Supaya kita memuliakan Tuhan, setia saling mendoakan dan bersatu. Itulah saya kira pesan yang perlu kita refleksikan hari ini. Amin. Kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kehidupan yang kekal. Amin. Saudari-saudara terkasih, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa agar gereja mampu menjadi saksi komunikasi kasih dan kebenaran di tengah dunia. Bagi Gereja Kudus, semoga gereja di seluruh dunia
semakin mampu menghadirkan komunikasi yang membangun persaudaraan, damai, dan harapan bagi umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pekerja komunikasi sosial, jurnalis, kreator digital, dan pelayan media gereja, semoga mereka senantiasa menggunakan talenta komunikasi untuk melayani kebenaran dan menjaga martabat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan pengelola media, semoga mereka mempromosikan komunikasi yang jujur, adil, dan berpihak pada kemanusiaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda yang hidup di dunia digital, semoga mereka bijaksana menggunakan media sosial dan mampu menjadi pembawa damai dan sukacita Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas kita sendiri, semoga keluarga, lingkungan, dan paroki kita menjadi tempat komunikasi yang saling mendengarkan, menghargai, dan menguatkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudari dan saudara kita yang kita doakan dalam perayaan ini, teristimewa untuk Oma Wilhelmina Moi yang telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah keluarga. Semoga saudari dan saudara kita yang telah meninggal dunia diterima dalam keabadian, berbahagia bersama dengan Bapa, disatukan dalam perjamuan surgawi bersama dengan orang-orang kudus. Juga keluarga yang ditinggalkan senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih dalam menapaki pesiarahan hidup ini. Marilah kita mohon. Kita persembahkan permohonan, intensi, dan harapan dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, sudilah mendengarkan doa-doa umat-Mu dan mampukanlah kami menjadi pembawa kabar sukacita di tengah dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 245. Persembahan kami
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah doa-doa umat beriman bersama dengan persembahan kurban ini. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan ini, kami Engkau perkenankan memasuki kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengantara Allah dan manusia, hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, khususnya Oma Wilhelmina, yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Sebagai lagu komuni, Mada Bakti nomor 295. Kristus kurban cintanya, jadi santapan jiwa, roti kehidupan. Yesus Maha Kuasa, kita para undangan menyambut Kristus Tuhan yang jadi hidangan. Yesus Kepala Gereja, mempersatukan kita dalam cinta mesra, dalam cinta perjalanan ke surga, sukar dan berbahaya. Kristus teman jalan, bersatu dengan Yesus, takkan lapar dan haus. Kristus bekal jalan, Kristus bekal jalan. Marilah kita berdoa. Allah penyelamat kami, kabulkanlah doa-doa kami. Semoga berkat perayaan misteri yang amat suci ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus Sang Kepala akan dinikmati juga oleh tubuhnya, yakni seluruh gereja, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berita Paroki. Hari Minggu Paskah ke-7, Hari Minggu Komunikasi Sedunia, 16-17 Mei 2026. Perayaan Liturgi Satu Pekan, 11-17 Mei 2026. Hari Minggu Komunikasi Sedunia, 17 Mei 2026. Informasi pelayanan perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan-pasangan berikut ini. Pengumuman kedua, Elin Agatha Parambungan dan Frederick Abrian Palinoan. Pengumuman ketiga, Caroline Claudia Octaviana Buce dan Albertus Magnus Malvin Wikarsa. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula Lantai 1 Pastoran. Informasi keuangan. Kolekte Misa Minggu Paskah ke-6, 9-10 Mei 2026. Total kolekte gereja Rp29.632.200. Transfer masuk ke rekening gereja 4-10 Mei 2026, Rp5.934.000. Total kolekte pemeliharaan gereja Rp13.959.000. APP Rukun Fransiskus Saverius Rp1.192.000. Sumbangan. Total sumbangan melalui kris dan transferan Rp1.273.000. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudari. Informasi tambahan. Informasi kategorial. Pertemuan lansia pada hari Sabtu 23 Mei 2026 jam 9 pagi di Aula Lantai 1. Penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 di SD Katolik Hati Kudus Raja Wali. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Atmajaya Makassar tahun akademik 2026-2027. Persekutuan Doa Karismatik Paroki Andalas mengadakan kebangunan rohani Katolik atau KRK dengan tema Eksodus pada hari Kamis 21 Mei 2026 pukul 18.30 WITA di Gereja Andalas. Paroki Santo Yosef Gotong-Gotong akan mengadakan kegiatan Fancy Fair dan Gotong-Gotong Entrepreneurship Days dalam rangka ulang tahun yang ke-70 tahun. Informasi di atas dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Informasi pencarian dana. Pencarian dana oleh sekami remaja di basement gereja. Putra-putri altar saat ini sedang melakukan penggalangan dana berupa menjual sate babi dan kue pawa isi daging ayam untuk kegiatan retret. Kami dari PPA mengharapkan dukungan dari seluruh umat. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita mengakhiri perayaan ini, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, sanak keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur nomor 463.
Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua masuk keluar kota menjelajah semua desa. Bawa kabar gembira bagi yang miskin papa di tangan Sang Pencipta. Semua akan dapat berkah. Kembali kita pulang bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Selamat pagi, terima kasih.